Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, tersembunyi di balik bukit-bukit hijau dan hutan lebat, ada sebuah tempat yang dikenal sebagai Desa Penari. Namun, terdengar indah. Namun, desa ini menyimpan rahasia kelam yang hanya diucapkan dalam bisik-bisik oleh warga setempat. Di tahun 2008, 6 mahasiswa dari sebuah universitas di Yogyakarta, Rina, Bima, Ayu, Wahyu, Dika, dan Sari, datang ke desa ini untuk menjalani kuliah kerja nyata KKN. Mereka penuh semangat, ingin membantu masyarakat desa dengan program pendidikan dan pembangunan. Tapi, tak satu pun dari mereka tahu bahwa desa ini bukan sekadar tempat biasa. Hari pertama mereka tiba, matahari bersinar terik di langit, membuat keringat bercucuran di dahi. Mobil tol tua yang membawa mereka terhenti di ujung jalan berbatu, dan mereka harus berjalan kaki melewati sawah-sawah hijau menuju desa. Bau tanah basah dan rumput segar memenuhi udara. Tapi ada sesuatu yang aneh. Angin terasa terlalu diam, dan burung-burung seolah menghilang dari pepohonan. Kok rasanya sepi banget ya? Gumam Ayu, gadis ceria dengan rambut dikuncir kuda, sambil menyeret ranselnya. Biasalah desa terpencil gini, jawab Bima, yang selalu berusaha jadi pemimpin kelompok, meski nada suaranya sedikit ragu. Saat mereka tiba di balai desa, seorang kakek tua bernama Mbah Manto menyambut mereka. Wajahnya keriput, matanya dalam dan tajam, seolah bisa melihat menembus jiwa. "Selamat datang, Nak," katanya dengan suara serak. "Tapi ingat, jangan pernah ke hutan di utara desa setelah matahari terbenam. Dan jangan ganggu apa yang bukan urusan kalian." Peringatan itu terdengar aneh, tapi para mahasiswa yang tersenyum kaku menganggapnya sebagai cerita orang tua biasa. Mereka diberi sebuah rumah tua di pinggir desa sebagai tempat tinggal selama 2 bulan. Rumah itu terbuat dari kayu, atapnya dari genteng tanah liat yang sudah banyak retak. Di dalam, aroma apak dan debu menyapa hidung mereka. Ada sebuah lukisan tua di dinding, gambar seorang wanita dengan pakaian penari tradisional, matanya seolah mengikuti setiap gerakan mereka. Malam pertama, mereka berkumpul di ruang tengah, mencoba mencairkan suasana dengan candaan. Dika, yang hobi bermain gitar, memetik lagu-lagu dangdut untuk menghibur. Tapi, di tengah tawa, tiba-tiba suara gamelan terdengar samar dari kejauhan. Ting, ting, tong. Bunyinya melantun pelan, seperti dipanggil oleh angin malam. Ada hajatan apa ya?" tanya Sari, yang paling pendiam di antara mereka. "Di desa sepi gini, gak mungkin," sahut Wahyu, alisnya berkerut. "Lagian, Mbah Manto bilang gak ada acara apa-apa malam ini." Mereka saling pandang, bulu kuduk mulai merinding. Bima, yang selalu berusaha rasional, bangkit dan membuka jendela. "Mungkin cuma angin," katanya, tapi suaranya sendiri tak yakin. Di luar, kegelapan malam begitu pekat, hanya bulan purnama yang memberikan cahaya tipis. Gamelan itu tiba-tiba berhenti, dan keheningan yang mencekam menggantikannya. Keesokan harinya, mereka memulai tugas KKN dengan mengajar anak-anak desa dan membantu membangun saluran irigasi. Warga desa ramah, tapi ada sesuatu yang aneh dalam tatapan mereka, seolah menyimpan rahasia. Setiap kali Ayu atau yang lain bertanya tentang hutan utara atau suara gamelan semalam, warga langsung mengalihkan pembicaraan. "Jangan pikirkan itu, Nak. Fokus saja sama kerja kalian," kata seorang ibu tua sambil menunduk. Malam kedua, suasana semakin tak nyaman. Rina, yang tidur di kamar belakang, terbangun karena merasa ada yang menatapnya. Dia membuka mata perlahan dan hampir menjerit saat melihat bayangan di sudut kamar. Itu sosok wanita, mengenakan kebaya merah dengan rambut panjang terurai. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi Rina merasa matanya seperti menembus jiwanya. Siapa itu?" teriak Rina, membuat yang lain terbangun. Tapi saat lampu dinyalakan, tak ada siapa-siapa di kamar itu. "Lo pasti mimpi, Rin," kata Dika, mencoba menenangkan, meski wajahnya sendiri pucat. Tapi Rina bersikeras, "Gue nggak mimpi, gue lihat jelas ada wanita di situ." Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Ayu mulai bermimpi tentang seorang penari cantik yang menari di tepi sungai, mengundangnya untuk ikut menari. Dalam mimpinya, penari itu tersenyum, tapi senyumnya dingin, seperti menyimpan niat tersembunyi. Bima menemukan jejak kaki telanjang di halaman rumah yang tak bisa dijelaskan asalnya.
dan Wahyu bersumpah dia mendengar suara wanita menangis dari arah hutan utara. Hingga suatu malam, ketika bulan purnama kembali menyinari desa, mereka tak tahan lagi dengan rasa penasaran. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Bima, memimpin diskusi di ruang tengah. Gue nggak percaya sama cerita hantu, tapi ada sesuatu yang disembunyikan warga. Meski ragu, mereka sepakat untuk menyelinap ke hutan utara. Dengan senter dan keberanian yang mulai goyah, mereka berjalan melewati jalan setapak yang dipenuhi akar-akar pohon. Semakin dalam mereka masuk, udara terasa semakin dingin, meski malam itu seharusnya panas. Bau bunga melati tiba-tiba tercium kuat, meski tak ada bunga di sekitar mereka. Tiba-tiba, mereka sampai di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana, di bawah sinar bulan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Seorang wanita mengenakan kebaya merah dengan selendang sutra, menari dengan gerakan yang anggun namun menyeramkan. Gamelan terdengar lagi, kali ini lebih keras, seolah datang dari segala arah. Matanya tertutup, tapi dia seolah tahu mereka ada di sana. Dia berhenti menari, lalu perlahan membuka mata. Matanya kosong, hanya bola putih tanpa pupil. Kalian datang ke tempatku, bisiknya dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya seperti angin yang menusuk tulang. Sekarang kalian milikku. Para mahasiswa itu menjerit dan berlari, tapi hutan seolah hidup. Ranting-ranting pohon seperti mencoba menahan mereka. Suara gamelan semakin keras dan tawa wanita itu menggema di telinga mereka. Mereka berhasil kembali ke rumah dengan napas tersengal, tapi sesuatu telah berubah. Mereka merasa ada yang mengikuti, ada yang mengintai dari kegelapan. Sejak malam itu, kehidupan mereka tak pernah sama. Desa Penari menyimpan rahasia seorang penari legendaris yang dikorbankan dalam ritual kuno. Dan kini, rohnya mencari teman di antara mereka yang berani mengusik ketenangannya. Apakah para mahasiswa ini akan menemukan cara untuk keluar dari kutukan? Atau akankah mereka menjadi bagian dari tarian abadi di hutan utara? Malam mengerikan di hutan utara, keenam mahasiswa itu kembali ke rumah tua mereka dengan jantungan yang masih berdegup kencang. Keringat dingin membasahi pakaian mereka, dan napas mereka tersengal-sengal. Rumah yang tadinya hanya terasa tua dan usang, kini terasa seperti penjara yang menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Cahaya bulan purnama yang masuk melalui celah-celah jendela kayu seolah menari-nari, menciptakan bayangan aneh di dinding. Suara gamelan yang tadi menggema di hutan, kini terasa seperti begaung di kepala mereka, meski tak ada suara nyata di sekitar. Gue nggak mau nginep di sini lagi, pikir Rina. Suaranya bergetar, matanya masih liar, seolah wanita berkebaya merah itu terus menempel di pikirannya. Kita harus pergi dari desa ini, sekarang. Rin, tenang, kata Bima, meski wajahnya sendiri pucat seperti kain kafan. Kita nggak bisa kabur tengah malam gini. Besok pagi kita bicara sama Mbah Manto, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Besok pagi? Lo pikir kita bakal selamat sampai besok pagi? Balas Rina, hampir histeris. Ayu memeluknya, mencoba menenangkan, tapi tangannya sendiri gemetar. Wahyu, yang biasanya paling skeptis, duduk di sudut ruangan dengan wajah tegang. Gue dengar dia bilang sesuatu di hutan tadi, dalam bahasa Jawa kuno. Dia bilang kita sekarang miliknya. Apa maksudnya itu? Suaranya pelan, seperti takut mengucapkannya terlalu keras, akan membuat sesuatu terjadi. Dika, yang masih memegang senter dengan tangan gemetar, mencoba